memulai ibadah, ada baiknya kita menghormati Tuhan ya adik-adik dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Terus yang kedua, adik-adik tidak boleh sambil makan ya. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa dahsyat. Bertemu lagi bersama Kak Heni, Kak Ferry, Kak Ola, dan Kak Vina. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita mau yel-yelan. Nah adik-adik, Kak Heni mau tanya nih, adik-adik masih ingat gak sama yel-yel yang sudah diajarkan oleh Kak Hera minggu lalu? Pasti masih ingat kan ya? Kita ulangi lagi ya adik-adik. Adik-adik siap? Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Glory Kids Sayur 18 Samarinda. Yeay! Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik mari lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa dapat bertemu, berkumpul untuk melakukan ibadah kami pada hari ini, walaupun melalui live streaming Tuhan. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun dan kapanpun itu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita masih berdiri ya. Mari kita menari untuk Tuhan Yesus. Adik-adik tepuk tangannya ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan.
Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita ya adik-adik. Biarlah fokus kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita angkat pujian kita pada Ucapan syukur
sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Karena ya Kak Ke, tadi kita kan sudah muji menyembah Tuhan nih, menari buat Tuhan sama-sama ya adik-adik. Jadi saatnya mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Ke, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tadi sudah menari, memuji, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Saatnya juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang dahsyat, yang berkuasa, yang akan mengubahkan hidup kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berkati kami, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, bulan ini, bulan Mei ya Kak Ke, tema firman Tuhannya adalah mujizat Allah di dalam perjanjian lama adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, di perjanjian lama itu banyak sekali mujizat-mujizat Allah yang telah Allah lakukan. Mujizat yang dahsyat, yang luar biasa adik-adik. Jadi minggu ini kita akan mendengarkan mujizat tentang apa Kak Ge? Nah adik-adik, kita mau bercerita tentang kisahnya Nabi Yunus. Wah, adik-adik. pasti seru dong Kak Ge. Pasti serunya. Nah adik-adik, bagaimana sih Tuhan menyatakan mujizatnya yang luar biasa melalui Nabi Yunus untuk kota Niniwe? Nah adik-adik pasti penasaran kan? Mau dengar firman Tuhan. Nah, suatu saatnya adik-adik, ketika Yunusnya sedang tidur, nah Tuhan berfirman kepada Yunus adik-adik, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Di Niniwe itu, orang-orang di Niniwe sudah membuat suatu kejahatan yang besar sehingga sampai ke telinga Tuhan. Tetapi adik-adik, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dia tidak taat kepada Tuhan, padahal Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, Yunusnya pergi ke Yafo dan di sana dia mendapatkan sebuah kapal yang menuju ke Tarsis adik-adik. Nah, sampai di sana dia naik kapal itu. Nah, ketika sampai di tengah laut, nah Tuhan menurunkan angin ribut ke laut adik-adik. Lalu terjadilah badai yang besar. Nah, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Nah, orang-orang di dalam kapal itu adik-adik jadi ketakutan. Masing-masing mereka berteriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan kapal itu adik-adik. Tetapi Yunus dia tidur di bawah. Nah, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa, kata nakoda kapal itu kepada Yunus. Nah, lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Nah, adik-adik, setelah mereka membuang undi, nah kenalah Yunus yang kena undinya. Berkatalah mereka kepada Yunus, mereka bertanya kepada Yunus, beritahukan kepada kami karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan mereka bertanya, apa pekerjaanmu dan dari manakah engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Kata mereka kepada Yunus. Nah adik-adik, sahut Yunus kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah engkau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Nah, setelah mereka bertanya kepada Yunus, dan Yunus berkata kepada mereka,
Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut itu akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu orang-orang itu mengangkat Yunus dan mencampakkan Yunus ke dalam laut, adik-adik. Nah, ketika Yunus dicampakkan ke dalam laut, badai yang besar tadi berhenti, adik-adik. Nah, setelah Yunus di dalam laut, datanglah ikan yang besar sekali menelan Yunus. Tuhan memerintahkan ikan itu untuk menelan Yunus. Nah, selama 3 hari Yunus dalam perut ikan, adik-adik. Nah, selama dalam perut ikan itu, adik-adik, Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Nah, dia minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada ikan yang besar itu untuk memuntahkan Yunus. Nah, hari ketiga ikan itu memuntahkan Yunus di daratan. Nah, setelah itu berfirmanlah Tuhan kepada Yunus lagi untuk yang kedua kali. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, di sini Yunus sudah bertobat kepada Tuhan, dia mendengarkan Tuhan, dan dia bersiap-siap untuk ke kota Niniwe. Di dalam perjalanan Yunus selama 40 hari dia dalam perjalanan ke kota Niniwe. Nah, sampai di kota Niniwe, dia berkata di tengah kota itu, katanya kepada mereka, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, orang Niniwe ini percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kabuk, sehingga telah sampailah kabar itu kepada raja kota Niniwe, adik-adik. Nah, sampai kota raja Niniwe, dia tanggalkan jubah kebesarannya, dia memakai kain kabung, duduk berpuasa dengan seluruh masyarakat yang ada di situ. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berpuasa, mereka bertobat, dan mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, luar biasa ya bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya yang luar biasa melalui Nabi Yunus untuk kota Niniwe. Tuhan ingin menyelamatkan kota Niniwe karena kota itu sangat besar dan penduduknya sangat banyak. Nah, yang kedua, Tuhan menyatakan mujizatnya bahwa Tuhan satu-satunya berkuasa atas langit dan bumi, dan Tuhan juga berkuasa atas hidup kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita mau mengalami mujizat yang luar biasa, kita juga harus hidup setia kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, dan mujizat terjadi ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan ya adik-adik. Kita berdoa kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik, firman Tuhan kita kali ini, mujizat Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita belajar dari kisah Yunus, bahkan kita terkagum dengan mujizat Allah yang Allah lakukan bagi kota Niniwe, adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, kayak gak percaya bahwa firman Tuhan kali ini juga memberkati adik-adik semua. Adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan kita kali ini. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Kakek yang akan pimpin kita dalam doa, adik-adik. Mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang melalui kisah Yunus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau mujizat boleh terjadi atas kota Niniwe Tuhan, kami juga percaya bahwa mujizat juga akan terjadi atas setiap hidup kami Tuhan, dan adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang begitu menguatkan setiap kami Bapa.
Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tanganmu, bahkan adik-adik yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi Glory Kids. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita? Pasti sangat memberkati adik-adik. Nah adik-adik, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu tertanam di dalam hati kita ya adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menutup acara ibadah kita. Mari adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik bagi setiap kami. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan acara ibadah kami. Terima kasih buat pernyataan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.